Baik, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam perkuliahan pendidikan Pancasila. Pada hari ini kita akan membahas tentang konsep Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Ya, bagaimana kabarnya? Saya harapkan semuanya dalam keadaan sehat walafiat supaya bisa menyelesaikan perkuliahan kita dengan baik. Baik, untuk hari ini ya kita akan lebih berfokus pada bagaimana konsepsi Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu dan teknologi. Nah, kalau kita lihat dalam slide yang kedua ya, jadi pada dasarnya memang perubahan dalam hidup ini ya, selalu didasarkan atas perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kalau kita lihat dalam sejarahnya pada masa dahulu, pada zaman dahulu kala, pada masa Yunani kuno, karena keterbatasan teknologi, ya, belum adanya teleskop, sehingga Aristoteles sebagai salah seorang filsuf terkemuka pada masa itu, akhirnya berkesimpulan bahwa bumilah yang menjadi pusat tata surya atau geosentrisme. Akan tapi seiring perkembangan, kemudian ditemukannya teleskop, dan hal tersebut mengakibatkan pandangan dunia juga berubah dari geosentrisme kemudian menjadi heliosentrisme, artinya bukan lagi bumi yang menjadi pusat tata surya, melainkan adalah matahari. Nah, inilah salah satu contoh ya, perubahan dari geosentrisme menjadi heliosentrisme tersebut mengakibatkan berbagai perubahan-perubahan besar lainnya di dunia. Dari dominasi Eropa sebelumnya, dominasi gereja di Eropa sebelumnya, kemudian berkembang menjadi dominasi dari rasionalitas ya, atau akal budi. Nah, pada dasarnya iptek selalu berkembang dalam sebuah ruang budaya. Ya. Nah, karena itulah maka iptek selalu bersinggungan dengan nilai-nilai budaya dan agama. Seperti di Eropa pada abad pertengahan ya, pada masa itu agama lebih dominan daripada rasionalitas, sehingga ilmu pengetahuan juga harus tunduk pada doktrin dari gereja pada masa itu. Nah, sebenarnya hal tersebut mengakibatkan dibutuhkannya satu sikap untuk selalu objektif ya, dan mempertimbangkan berbagai nilai-nilai budaya dan agama dalam pengembangan iptek, sehingga walaupun iptek berkembang pesat, nilai budaya dan agama seharusnya janganlah dikesampingkan. Nah, ada beberapa kemungkinan hubungan antara iptek dengan nilai budaya serta agama. Yang pertama yang ideal, jadi iptek dasarnya adalah nilai budaya dan agama. Jadi iptek berkembang ya, ketika nilai budaya dan agama berkembang. Tapi ini ideal sekali ya, karena dengan demikian berarti budaya dan agama lebih dominan daripada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, sekularistis, artinya iptek terbebas sama sekali dari ilmu pengetahuan, dari nilai-nilai budaya dan agama. Jadi kecenderungannya menjadi ya ilmu untuk ilmu jadinya, tidak ada intervensi dari berbagai nilai lainnya. Ya, ilmu berkembang secara independen, sehingga menimbulkan apa yang dinamakan sebagai sikap positivistik ya, yang aliran besarnya adalah positivisme. Artinya hanya memandang dunia dan alam ya, dan isinya ini dalam bentuk angka-angka belaka. Jadi ada persentase. Seperti sekarang lembaga survei yang dominan ya di Indonesia. Oh, survei terkini berapa persen capres dan lain sebagainya. Itu merupakan pengaruh dari aliran positivisme yang memandang bahwa alam, dunia, manusia, masyarakat itu ya hanya berupa angka-angka belaka, tidak ada nuansa subjek di sana, semuanya menjadi ya hanya objek atau hanya berupa objek numerikal, objek angka-angka. Yang terakhir adalah iptek menempatkan nilai agama dan budaya sebagai rekan dialog. Nah, ini mungkin lebih ideal ya, maksudnya lebih realistis ya untuk di Indonesia. Jadi
ketika dibutuhkan maka iptek mengajak budaya dan agama untuk berdialog, mengajak budayawan, mengajak agamawan untuk berdialog. Jadi misalnya ketika iptek mulai merembes ke eh, hal-hal yang berkaitan dengan budaya dan agama. Nah, oleh karena itu butuh diajak dialog, jangan dikesampingkan, artinya tetap di tetap dianggap, tetap dirangkul, tapi tidak saling mendominasi. Ada space sendiri-sendiri sehingga iptek juga bisa berkembang pesat. Nah, ini realistis bisa diterapkan di Indonesia. Nah, pada dasarnya ya kalau kita lihat secara umum, maka Pancasila itu adalah ideologi bangsa dan negara Indonesia. Karena itu maka Pancasila itu idealnya mendasari seluruh aktivitas kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan termasuk dalamnya aktivitas ilmiah. Nah, karena itulah maka Pancasila harusnya diposisikan sebagai kerangka berpikir dalam semua aktivitas ilmiah di Indonesia. Jangan sampai aktivitas ilmiah di Indonesia terlepas dari berbagai nilai ideologi bangsa kita atau dari berbagai nilai Pancasila. Karena hal demikian akan menimbulkan sekularisme dan juga menimbulkan sikap positivistik ya, dan juga aliran positivisme yang melihat dunia, alam, manusia ini hanya sekedar angka-angka belaka. Nah, jika ini terjadi maka arah perkembangan ilmu di Indonesia menjadi tidak jelas. Nah, landasan historisnya apa? Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Kita bisa lihat pada alinea keempat ya, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi tujuan dari negara Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan menjaga ketertiban dunia, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Jadi ada poin mencerdaskan kehidupan bangsa di sini. Jadi ada kata mencerdaskan kehidupan bangsa. Ini merujuk pada pengembangan iptek melalui pendidikan. Nah, karena itulah maka aktivitas pencerdasan kehidupan bangsa ini jangan sampai terlepas dari berbagai nilai Pancasila, yaitu 5 nilai tadi: ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Dan jika misalnya terjadi proses pengembangan iptek yang terlepas dari berbagai nilai Pancasila, maka hal tersebut merupakan suatu bentuk pelanggaran terhadap amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Jadi jangan sampai ya, kita harus tetap pada koridor kita, yaitu amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Nah, ini beberapa prinsip berpikir ilmiah, objektif, jadi tidak dipengaruhi oleh hal-hal yang sifatnya subjektif seperti keinginan, emosi, keyakinan, dan sebagainya. Yang kedua, rasional, menggunakan akal sehat, logis, runtut, tidak bertentangan. Ada metodenya yang bermetode. Yang terakhir, sistematis, menggunakan tahapan, step-step atau langkah-langkah yang jelas dan saling berhubungan dan tidak terpisah satu sama lainnya. Nah, terakhir adalah 4 hal utama yang harus diperhatikan dalam pengembangan iptek. Yang pertama adalah masalah HAM. Yang sampai iptek kemudian berkembang mengenyampingkan HAM. Ini yang terjadi pada masa Nazi Jerman di Eropa sana, di Jerman, ketika Jerman dikuasai oleh partai Nazi. Masalah HAM ini cenderung dikesampingkan sehingga banyak sekali percobaan-percobaan iptek, percobaan-percobaan sains yang menggunakan objek manusia ya, bahkan anggota tubuh manusia yang dijadikan sebagai bahan eksperimen, dari mulai rambut, kulit, dan lain sebagainya. Ini benar-benar hal yang tidak berperi kemanusiaan. Oleh karena itulah maka hak asasi manusia harus diperhatikan dalam pengembangan iptek. Yang kedua, keadilan. Jangan sampai kemudian iptek berkembang nir keadilan. Jadi iptek berkembang kemudian hanya dinikmati oleh segelintir yang berpunya saja. Atau kalau kata yang kemarin pas kampanye Pilpres ya hanya 1% saja. Ya bagaimana realitasnya ya? Ya jangan sampai kemudian iptek kemudian menemukan serum ya,
yang berguna bagi banyak orang, tapi ternyata yang menikmati hanya 1% saja. Sementara yang 99% dikesampingkan. Nah inilah, maka pemerintah Indonesia ya, karena kita memiliki sila kelima, Pancasila, kita berpegang pada sila kelima, harusnya ada desentralisasi monopoli pengambilan keputusan dalam bidang sosial, politik, dan ekonomi, sehingga tidak akses dari hasil pengembangan iptek tidak hanya dinikmati oleh yang 1%, tapi juga yang 99% juga ikut menikmati. Nah yang terakhir adalah lingkungan hidup ya. Jadi manusia mengembangkan iptek jangan sampai merusak alam, lingkungan jangan sampai dirusak, jangan sampai dieksploitasi tanpa ada konservasi. Mengeksploitasi hutan tapi tidak memperhatikan konservasi hutan, akhirnya timbullah bencana-bencana, baik itu berupa bencana banjir dan lain sebagainya. Nah, oleh karena itulah maka pengembangan iptek harus memperhatikan keseimbangan alam. Yang terakhir, nilai manusia sebagai pribadi jangan sampai dikesampingkan oleh pengembangan iptek. Jadi manusia sebagai individu ya, seharusnya juga tetap diperhatikan dalam perkembangan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Baik, demikian dari saya ya untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui komen ya, atau mungkin melalui WhatsApp langsung. Baik, terima kasih. Sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.